my YouTube channel. Jadi video kali ini masih dengan outfit aku yang sama seperti biasa. Aku filming satu kali filming, tapi aku bikin beberapa video. Jadi kalau misalkan kalian nonton di next video aku masih pakai outfit yang sama, bukan karena aku nggak ganti baju, tapi memang aku bikin di hari yang sama. Nah, after aku bikin video ini complexion lokal lagi, kalau misalkan kalian mau nonton, nanti linknya aku taruh di sini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang makeup tools. Ini adalah one of my favorite makeup tools. Ini tuh juga lokal brand, yaitu dari Iris. Ini semuanya adalah produk Iris. This is not sponsor video. Emang ini tuh aku mau share ke kalian karena menurut aku Iris itu tuh produk lokal dan harganya super duper affordable banget. Terus dia itu brushnya juga menurut aku kualitasnya oke. Kalau misalkan kalian lagi nyari makeup tools dengan harga terjangkau tapi kualitasnya oke, nah aku mau ngeracunin kalian ini produk-produk yang memang aku suka banget dari Iris. Emang aku udah pakai lumayan lama, tapi ada beberapa yang memang di sini juga baru mau aku coba. Tapi aku udah tahu kualitasnya Iris tuh memang bagus. Nah, untuk kalian yang mau tahu apa aja produknya dari si produk-produknya Iris ini, sebelumnya jangan lupa untuk like dulu videoku, subscribe channel aku, dan share video ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira next saya bikin video apa lagi. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, namanya akan aku taruh di sini. Daripada video lama, let's get started. Oke, selain aku share tentang makeup toolsnya ada apa aja, tapi aku akan juga pakai si makeup toolsnya ini untuk ngaplikasiin makeup di wajah aku. Tapi kan ini aku udah pakai complexion, jadi ada beberapa yang nanti nggak aku pakai, tapi aku akan show ke kalian untuk makeup tools atau kayak brushnya tuh apa-apa aja. Sebelumnya emang di sini aku baru aja beli satu set untuk makeup toolsnya, tapi sebelumnya aku udah punya yang satuan, jadi aku tahu memang kualitasnya bagus. Oke, yang pertama ini dia, ini adalah favorit aku, ini si Iris Blendy Bar untuk bersihin sponge, untuk bersihin brush juga. Ini udah sampai seperti ini, tinggal dikit lagi. Aku lagi pesan lagi di Sociola karena dia bener-bener bagus banget untuk bersihin brush, bersihin sponge, itu bersih banget dan jadi wangi untuk si brush sama si sponge-nya. Terus dia tuh juga gampang banget gitu loh untuk kayak misalkan kita bersihin sponge terus kita airin, kadang tuh busanya tuh kan gak hilang gitu loh di brush atau di sponge. Nah dia tuh gak banyak busanya gitu tapi bener-bener bersih banget. Ini udah tinggal segini lagi, ini aku lupa yang mana. Jadi dia tuh ada macam-macam gitu untuk wanginya atau untuk variannya gitu. Kalian harus banget beli ini untuk bersihin makeup tools kalian karena ini super duper membantu kalian banget untuk bersihin. Dan ini udah tinggal segini tuh, karena emang aku selalu bersihin makeup tools aku tuh pakai si Iris Blendy Bar ini. Untuk harganya pokoknya nanti akan aku taruh di layar untuk detailnya karena sejujurnya aku lupa, tapi seingat aku ini tuh kayak 55.000, tapi Iris itu suka banget diskon, mau di Shopee, mau di Sociola. Waktu itu aku beli kayak harganya sekitar 35 ribuan atau kayak 40 ribuan gitu karena lagi diskon. Oke, selanjutnya ini juga salah satu produk favorit aku yang mempermudah hidup aku juga untuk membersihkan makeup tools, apalagi kalau misalkan aku tuh lagi makeupin orang, yaitu ini dia. Ini adalah Iris Instant Brush Cleanser Spray. Jadi ini tuh dipakainya sangat amat mudah banget kalau misalkan kita lagi makeupin orang atau kita lagi suka pakai eyeshadow yang warna-warni. Nah, si brush cleanser ini itu cuman di spray aja di tisu. Terus brush kalian kayak olesin gitu, dia akan bersih. Nanti akan aku demoin pas aku lagi bikin eyeshadow, karena dia tuh bener-bener kayak cepat banget untuk bersihin si brushnya dan dia tuh nggak basah gitu loh, kayak kering. Abis itu kalian bisa pakai lagi. Jadi kayak super amat mudah dan super amat cepat banget untuk bersihin. Ini juga favorit aku banget karena aku lagi suka pakai eyeshadow warna-warni gitu. Jadi nggak mungkin kayak setiap aku pakai aku cuci. Jadi biasanya aku pakai si instant brush cleanser ini untuk bersihin kayak brush eyeshadow aku. Asli kalian juga harus beli. Ini juga harganya murah banget, kalau nggak salah tuh kayak sekitar 70 ribuan something. Tapi seperti biasa Iris itu suka ada diskon, jadi kayak lebih murah. Terus selanjutnya Iris itu juga punya beauty sponge dan banyak banget variannya. Aku dulu tuh udah pernah pakai, nanti aku taruh di sini karena si sponge ini tuh udah lama banget aku pakai, udah aku buang karena udah jamuran. Terus pas kemarin mereka tuh lagi anniversary, aku tuh beli si Mrs. Blendy ini. Ini tuh juga belum pernah aku pakai karena sponge aku tuh lagi banyak banget yang aku udah buka-bukain. Sayang banget ini untuk backup sebenarnya. Tapi
ini kalian bisa lihat untuk kualitas sponge-nya Iris tuh bagus banget, bener-bener kayak bouncy. Terus dia tuh pori-porinya tuh yang nggak terlalu gede-gede, jadi dia tuh nggak nyerap produk terlalu banyak kalau misalkan kalian ngaplikasin complexion. Jadi bentuknya kayak gini. Ini tuh kemarin itu keluar kayak limited edition gitu, pas mereka tuh lagi anniversary. Bentuknya tuh kayak gini. Terus ini lihat tuh, bener-bener kayak squishy banget, dan kalau misalkan dibasahin dia itu akan mengembang. Tapi karena aku udah pakai complexion, ini nggak mau aku pakai. Ini kayak menjadi apa ya, backup aku nanti mungkin di nextnya. Tapi kalian harus cobain sponge dari Iris, dan harga itu murah banget. Kadang mereka juga ada harga-harga yang kayak bundle package gitu, jadi kalian beli beberapa harganya jauh lebih murah. Terus nextnya, sebenarnya di sini aku punya beberapa single brushnya, dan di sini aku juga punya kayak satu set brush. Ini juga murah banget untuk harga-harganya. Nah untuk brush ini tuh udah sering banget aku pakai si brush ini, dan emang dia tuh kualitasnya bagus banget dan awet. Aku tuh kayaknya udah punya brush ini tuh udah hampir mau 1 tahun, dan dia bener-bener masih bagus tuh, nggak ada yang rontok. Dan ini udah sering aku cuci gitu loh, kayak misalkan aku habis make upin orang, terus ini aku cuci, dia tuh nggak rontok sama sekali. Terus kayak gagang-gagangnya juga nggak kayak karatan atau nggak kayak apa namanya, kecompel-compel gitu, bener-bener awet banget. Ini aku punya 4 brush. Nah yang mau aku cobain itu adalah si satu set brushnya ini. Ini tuh yang The Brush Onyx 2.0 nya. Kalau nggak salah itu harganya tuh nggak sampai 300.000, tapi lengkap banget, parah. Nanti aku akan share ke kalian isinya. Nah untuk yang 4 single brush ini tuh aku beli secara terpisah, jadi kayak ada yang satuan juga. Jadi kalian bisa beli satuan atau beli set, tapi menurut aku kalau misalkan kalian beli set itu jauh lebih murah, tapi single juga murah sih menurut aku. Nah ini yang pertama, ini tuh untuk si apa namanya, pelindung brushnya itu aku pakein sendiri, karena emang semua brush aku pakein si pelindung brush ini. Nah yang pertama tuh seperti ini. Nah untuk bentuknya tuh dia tuh seperti ini. Di bagian bawah sininya tuh ada nomornya A4, cuman kalau misalkan kalian beli itu ada namanya. Jujur aku lupa ini tuh yang powder brush atau yang blush brush, tapi dia bentuknya tuh kayak gini. Jadi bentuknya itu dia tuh agak sedikit oval di bagian sininya. Terus juga udah ada nama irisnya. Ini tuh halus banget, parah. Tuh. Biasanya ini tuh aku pakai untuk ngaplikasiin powder, kayak compact powder gitu tuh. Ini halus banget bulunya, dan dia tuh bulunya sintetis. Terus selanjutnya ini dia. Ini di sini juga ada nomornya A27. Ini adalah highlighter brush. Jadi dia tuh bentuknya kayak panjang pipih tapi agak sedikit oval di bagian sini. Ini biasanya aku pakai untuk ngaplikasiin highlighter. Ini juga halus banget tuh. Ini pas banget kalau misalkan kita untuk ngaplikasiin si highlighter. Ini tuh enak banget kalau misalkan kita tuh ngaplikasiin highlighter gitu loh tuh. Bener-bener halus banget. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Terus selanjutnya ini yang A23. Ini tuh untuk eyebrow. Jadi dia tuh udah ada sikatnya. Terus di sini juga ada brushnya yang pipih gitu ujungnya tuh. Jadi gampang banget kalau misalkan kita mau aplikasiin si eyebrow powder atau eyebrow gel. Ini juga aku punya udah dari lama, dan dia tuh masih awet sampai sekarang tuh kayak gini. Dan sikatnya tuh halus banget, gak kasar. Nah untuk Iris, dia tuh punya berbagai macam varian brush. Jadi nggak cuma yang warnanya putih kayak gini. Kalau yang warnanya putih dia tuh kayak bulunya tuh sintetis. Nah dia juga punya yang warna coklat yang kayak gini. Terus dia tuh juga udah ada pelindungnya gitu untuk si brushnya. Nah untuk yang warna coklat ini dia tuh nomornya B4. Terus dia juga udah ada si pelindung brushnya. Tuh udah dapet. Jadi untuk yang ngelindungin si bulu brushnya ini. Dan dia tuh bulunya beda daripada yang si warna putih. Dia tuh kayak lebih kasar gitu, tapi pas dipakai masih halus. Tapi menurut aku dia tuh agak suka rontok gitu loh daripada yang warna putih. Nah kayak gini, jadi bentuknya tuh agak sedikit kayak gepeng gitu. Aku lupa namanya apa, kalau nggak salah dia tuh brush or something. Pokoknya nanti semuanya akan aku taruh di layar. Harganya juga sangat amat terjangkau. Selanjutnya ini yang mau aku cobain, ini adalah si satu setnya The Brush Onyx 2.0 nya Iris. Dia tuh juga punya berbagai macam varian set brush. Jadi kalian bisa langsung aja cek di Commerce atau cek di Instagramnya Iris. Harganya nggak ada yang lebih dari 500.000, tapi di dalamnya itu kalian udah lengkap banget. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari brush atau misalkan kalian baru pemula untuk makeup, aku saranin banget kalian beli si Iris ini. Harganya itu kalau nggak salah 279.000, tapi kalian harus lihat ini itu udah lengkap banget di dalamnya tuh.
Ini ada kayak card thank you-nya dari Iris, dan semua brushnya dari face brush, dari eye brush itu udah lengkap. Jadi udah dapat semuanya. Nih, tuh. Oke, jadi di dalam si satu set The Brush NYX 0.0 itu ada 15 brush. Itu lumayan banget kalau misalkan kalian beli. Untuk face-nya ini tuh dapat 6 pieces yang bener-bener kayak brush gede, dari foundation, powder, blush on. Terus untuk aplikasiin foundation juga, untuk ngeblend foundation juga. Ini udah dapat 6. Terus yang kecil-kecil kayak gini, ini tuh. Ini udah ada yang untuk highlighter juga, udah ada yang untuk lid juga. Ini yang udah dapat lagi nih yang untuk brow-nya. Terus ada juga untuk bagian kontur. Terus dia tuh ada kayak fan brush gitu, cuman itu kecil untuk kayak bener-bener detailing banget. Sama sisanya untuk eyeshadow gitu, untuk kayak aplikasi eyeshadow, ngeblend eyeshadow. Ini bener-bener banyak banget. Tuh, ada juga untuk lipsnya juga ini. Jadi bener-bener kayak lengkap banget. Nah, sekarang aku mau cobain sih yang ada di dalam sini. Mari kita coba. Nah, untuk yang si satu set brush ini, di bagian bawahnya itu udah ada nama-namanya, kayak fungsinya itu untuk apa, kayak powder, kayak highlighter, kayak kontur. Tapi sebenarnya untuk brush itu bisa digunain untuk apapun. Jadi kayak senyamannya kalian. Kadang kalau misalkan untuk kayak apa sih namanya, brush yang agak sedikit pipi, aku tuh suka pakai untuk detailing bagian under eye untuk powder. Jadi kayak senyamannya kalian, selagi emang kalian bisa ngaplikasi dan makeup itu juga bisa teraplikasikan dengan baik dan benar, itu it's okay. Jadi yang pertama, ini tuh udah ada foundation brush. Ini tuh ada namanya di bagian bawahnya. Terus bentuknya dia tuh yang flat top brush kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian yang suka ngaplikasiin complexion pakai brush, nah ini enak banget karena dia tuh padat tapi dia tuh dancing, nggak terlalu yang bener-bener stuck gitu. Jadi untuk ngaplikasiin complexion ini bagus banget, bisa kasih hasil yang memang lebih coverage gitu. Dan ini tuh halus banget tuh, enak banget. Jadi pas dipakai gitu untuk ngaplikasiin si complexion, dia tuh bener-bener kayak ngasih coverage dan dia tuh halus banget. Terus selanjutnya ini ada powder brush. Jadi dia bentuknya seperti ini, di bagian bawahnya juga udah ada namanya. Dia tuh atasnya lebih kayak gendut gitu dan lebih oval, dan ini juga lumayan padat. Tapi biasanya brush kayak gini aku tuh suka pakai untuk ngaplikasiin loose powder, kayak untuk apa ya, bersihin loose powder gitu kalau misalkan aku habis baking. Tuh, ini tuh enak banget, dan ini juga dia tuh bulunya halus, kayak sintetis juga bulunya. Nah, sekarang ini tuh yang si powder brushnya aku mau pakai untuk ngebersihin loose powder. Tuh kayak gini. Biasanya langsung aku kayak tuh, sambil aku kayak bawa ke seluruh wajah. Ini enak banget, halus banget si bulunya. Tuh. Kalau untuk yang compact powder biasanya aku lebih suka pakai yang agak sedikit pipih gitu. Sumpah ini enak banget karena dia tuh bulunya bener-bener kayak halus, jadi kayak nggak nusuk-nusuk di bagian wajah gitu. Selanjutnya ini ada contour brush. Terus dia tuh bentuknya lebih kayak oval gitu, kayak brush aku yang sebelumnya warna putih. Tuh kayak gini. Terus ini juga bulunya halus banget, di bagian bawahnya juga udah ada namanya. Cuman aku tuh jarang banget ngekontur itu pakai brush kayak gini. Aku lebih suka pakai yang miring gitu. Biasanya kalau kayak gini nih yang aku suka pakai untuk compact powder, karena dia tuh kan kayak padat, jadi enak banget kalau misalkan kita ngaplikasiin compact powder di bagian bawah mata gitu. Kayak gini. Oke, nextnya ini aku mau kontur. Ini aku pakai yang si kontur brushnya. Cuma sebenarnya sih aku jarang banget ngekontur pakai yang seperti ini. Tapi mari kita coba aja untuk ngekontur. Ternyata ini enak juga ngekontur pakai brush kayak gini. Lebih kayak detail dan cepet gitu. Dan ini kayak brush yang sebelumnya, ini juga halus banget. Selanjutnya ini ada brush blush. Nah, ini yang biasanya sering aku pakai untuk kontur tuh yang bentuknya kayak gini, yang miring. Ini ada namanya juga di bagian sininya buat blush. Tapi ini yang aku sering pakai biasanya tuh kalau untuk kontur tuh yang bagian miringnya tuh kayak gini. Karena biasanya dia tuh kayak pas aja, kayak presisi gitu di bagian tulang pipi. Cuman ini kita pakai untuk blush on. Nah, ini juga enak banget dipakai untuk blush on-nya. Dia pas banget juga sebenarnya sih untuk kayak bagian tulang pipi gitu. Tuh.
Terus semua brushnya yang dipakai tuh emang nggak nusuk-nusuk, jadi kayak halus banget di bagian wajah. Nextnya ini ada untuk under eye powder, jadi dia bentuknya tuh pipih kayak gini tuh. Bagian atasnya dia oval, nih. Jadi ini pas banget kalau misalkan tadi kayak aku bilang, kalau misalkan kita mau pakai compact powder ini untuk kayak nge-set bagian under eye gitu, karena enak banget pakai brush-brush yang pipih kayak gini, kayak lebih padat gitu dan lebih ngasih coverage gitu. Atau kayak bagian-bagian hidung tuh. Atau kalau misalkan kita mau detailing, kayak misalkan kita mau buat kayak shape di bagian abis kita pakai kontur di bagian sini untuk ngebersihin biar lebih kayak sharp lagi konturnya, ini tuh enak banget tuh diginiin pakai powder gitu. Ini halus banget, enak banget si brush kayak gini. Terus selanjutnya ini ada highlighter brush, cuman dia tuh yang lebih besar tuh untuk si si brushnya. Jadi di bagian sininya tuh lebih kayak agak runcing sedikit gitu. Kalau misalkan untuk yang warna putih dia kan bentuknya kayak gini tuh, lebih kecil brushnya. Cuman kalau dia tuh lebih gede gitu. Ini dua-duanya kayak untuk highlighter. Nah ini tuh biasanya tuh kayak tuh untuk bagian tulang pipi gitu. Tuh. Sebenarnya ini enak banget kalau misalkan dipakai untuk highlighter, cuman nggak terlalu detail. Apalagi kalau misalkan untuk bagian kayak mata gitu kan, ini kan terlalu gede. Cuma ini emang untuk kayak khususnya kayak tulang pipi gitu, sama hidung gitu. Terus ke bagian yang kecil-kecilnya, ini itu ada brush nih untuk nose contour. Jadi dia tuh emang bentuknya tuh kayak miring gini, kayak lebih detail lagi kalau misalkan kita pakai untuk ngekontur hidung. Jadi kayak pas banget gitu loh tuh di hidung. Ini sekarang aku mau pakai untuk ngekontur hidung aku. Tuh, pas banget kan? Oke, untuk face-nya itu sekarang kita pindah ke bagian eyes. Di sini ada brush yang kecil-kecil kayak gini nih, yang lebih untuk detail brushnya. Untuk bagian eyes, sekarang kita pindah ke bagian mata. Oke, yang pertama ini ada untuk eye blending brush. Jadi dia bentuknya seperti ini. Tuh. Ini mau aku pakai untuk aplikasiin eyeshadow di mata aku. Nah, ini dia. Aku tadi pakai si eye blendingnya. Jadi aku mau kasih lihat ke kalian. Ini kan aku pakai warna kayak lilac gini kan. So ini pasti brush aku warnanya itu udah kayak gini. Terus aku butuh brush ini lagi untuk warna lain. Nah, aku pakai si instant brush cleanser ini. Jadi caranya gampang banget. Kayak kalian semprotin aja di tisu. Kayak gini. Gak usah terlalu banyak. Terus brush kalian ini tinggal kalian gini-giniin aja di tisu. Dan ini wanginya enak banget, sumpah. Tuh, nanti warnanya tuh akan luntur. Terus kalian gini-giniin, nanti brushnya tuh akan kembali seperti semula lagi. Jadi warnanya tuh hilang. Jadi aku tuh kayak aku giniin aja di tisu. Tuh, parah, sudah kembali seperti semula. Dan ini udah bisa aku pakai lagi. Terus dia tuh kering gitu loh, nggak yang basah. Jadi tidak usah menunggu waktu lama lagi. Terus selanjutnya di sini ada tapered blending brush. Nah, ini tuh kayak lebih runcing lagi di atasnya tuh. Emang untuk ngeblend si eyeshadow-nya. Jadi ini tuh belum aku pakai eyeshadow apa-apa, tapi ini aku pakai untuk biar eyeshadow-nya tuh kayak ngeblend gitu dan gak ada harsh line-nya. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini, kalian tuh bisa untuk kayak buat kelopak mata, biar kayak lebih deep lagi gitu untuk mata-matanya yang kecil. Atau ini juga bisa dipakai untuk kayak ngeblend eyeshadow di bagian bawah mata, karena dia bentuknya tuh kayak bener-bener precise banget gitu. Jadi dia enak banget untuk pakai eyeshadow bagian bawah mata. Selanjutnya, ini aku udah pakai alis. Nah, di sini ada brush yang namanya adalah brow highlighter. Jadi ini untuk detailing. Kalau misalkan kita mau pakai highlighter di bagian sini, tuh. Jadi dia tuh bentuknya kayak fan brush, cuman nggak dancing. Dia bener-bener kayak
di situ aja tuh tempatnya si brushnya. Terus kita bisa pakai untuk highlighter, misalkan seperti ini tuh. Jadi kayak tempat-tempat yang kita mau pakai yang lebih detail lagi. Oh, atau misalkan kita juga bisa pakai di bagian hidung tuh. Jadi dia bentuknya kayak fan brush gitu, cuman dia tuh kayak stay, jadi nggak terlalu dancing tuh, kayak gini. Atau sebenarnya mau dipakai di sini juga bisa, cuman kayak kurang menjangkau tulang pipi kita gitu, kayak kurang slek gitu. Oke, ini aku sudah menyelesaikan eyeshadow aku. Sumpah ini nggak jelas banget eyeshadownya, kayak coret-coret aja. Terus selanjutnya, sebenarnya di dalam brush ini juga ada fluffy blending. Dia tuh agak lebih besar. Kalau tadi kan blending brushnya tuh agak lebih kayak pipih. Nah, kalau dia tuh agak lebih besar gitu. Dan ini bulunya tuh kayak halus juga, dan dia lebih kayak runcing. Tuh, jadi enak banget kalau misalkan kita emang mau pakai untuk kayak ngeblend eyeshadow gitu. Sebenarnya ini juga bisa untuk dipakai untuk kayak highlighter tuh. Kayak fungsi brush tuh sebenarnya banyak, nggak cuman kayak itu doang. Terus juga ada yang seperti ini. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk concealer nih. Jadi ini kalau misalkan kalian mau ngerapin alis pakai concealer, dia tuh bentuknya tuh yang kayak flat gini, tipis pipi. Jadi gampang banget kalau misalkan kita mau pakai kayak untuk detailing bagian alis gitu, atau bagian-bagian yang memang kalian mau detail, misalkan kayak pakai eyeshadow terus kalian mau nge-conceal. Nah, pakainya tuh kayak gini. Terus tadi juga ada yang ini juga ada yang si brow-nya kayak punya aku yang sebelumnya. Jadi bentuknya sama kayak gini, sama persis banget, cuman beda kayak warnanya. Tadi tuh putih, ini tuh black gitu. Ininya juga halus banget si sikatnya. Nah, terus ini juga ada eyeshadow untuk bagian mata. Ini untuk ngedetailin lagi tuh. Kalau misalkan kalian pakai eyeshadow yang emang mau macem-macem gitu, kalian mau artin, ini tuh bisa karena ujungnya kayak gini. Atau kalian pakai untuk inner corner, ini juga bisa, atau untuk bagian bawah mata tuh. Ini tuh yang kayak bener kecil gitu. Terakhir ini untuk bibir, jadi dia bentuknya tuh kayak gini tuh. Ini kalau misalkan kalian mau pakai lipstick biar bibirnya tuh rapih pinggir-pinggirnya, jadi bisa pakai kayak gini tuh. Sebenarnya sih kalau misalkan kayak gini, walaupun ini untuk lip, ini tuh kalian bisa pakai untuk apapun, misalkan untuk concealer juga bisa. Nah, ini dia untuk final looknya. Aku sudah menyelesaikan makeup aku tuh, seperti ini hasil makeupnya tuh, kayak super duper flawless banget. Sumpah aku suka banget tuh, kayak bagian mata aku, lihat deh. Jadi tuh aku cuma mau bikin kayak satu warna doang terus kecoret, jadi aku kayak yaudah aku coret-coret aja, jadi kayak seperti ini. Oke, sekarang aku mau share ke kalian. Tadi aku juga udah pakai produk-produk dari Iris. Ini dia produk-produknya. Tadi juga aku udah pakai produk-produk dari Iris untuk makeup toolsnya, dan aku di awal juga udah share ke kalian kayak produk-produk favorit aku dari Iris makeup tools ini. Nah, tadi juga aku udah pakai produk-produk dari Iris ini untuk makeup toolsnya. Untuk brush-brushnya tadi aku pakai untuk aplikasi makeup aku. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bener-bener aku rekomendasi banget untuk kalian coba. Apalagi kalau misalkan kalian lagi cari makeup tools, coba kalian beli Iris karena harganya tuh super duper murah banget. Kalau misalkan kalian beli satuan itu di bawah 100.000, gak nyampe 100.000 untuk kayak face brush yang lumayan gede kayak gini. Terus kalau misalkan kalian mau beli set itu juga gak nyampe 500.000, dan kalian tuh kayak yang aku beli yang Onyx 2.0 itu cuman kayak 270.000-an something, gak sampai 300.000, tapi kalian dapat 15 brush. Itu udah lengkap banget, lumayan banget kan. Ya, segini aja video dari aku. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Thank you for watching guys, and see you on my next video. Bye bye.